Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Alfia Febrianda dengan NPM 10090325137 dari Program Studi Manajemen Kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Asri Nurhanisa Dewi yang telah membimbing dan membantu dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Bahasa Slang dalam Aplikasi WhatsApp terhadap Gaya Komunikasi Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa bahasa slang itu adalah bentuk bahasa tidak resmi yang digunakan oleh kelompok sosial tertentu untuk membangun keakraban dan juga mempermudah jalannya berkomunikasi. Nah, seiring perkembangannya teknologi dan juga media digital, penggunaan bahasa slang ini tuh semakin meluas ya teman-teman, termasuk di kalangan mahasiswa. Salah satu media komunikasi yang paling sering digunakan mahasiswa adalah aplikasi WhatsApp, baik untuk komunikasi sehari-hari maupun kegiatan akademik seperti diskusi tugas dan juga perkuliahan. Nah, dalam prakteknya, mahasiswa itu kerap menggunakan bahasa slang dalam komunikasi akademik melalui aplikasi WhatsApp ini, teman-teman. Penggunaan bahasa yang bersifat informal ini menimbulkan perubahan pola komunikasi akademik yang cenderung lebih santai. Nah, kondisi tersebut perlu dikaji karena berpotensi memengaruhi kejelasan pesan, etika, serta gaya komunikasi akademik mahasiswa. Penelitian mengenai bahasa slang sebelumnya lebih banyak membahas konteks komunikasi nonformal di media sosial. Nah, oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada penggunaan bahasa slang dalam komunikasi akademik mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung melalui aplikasi WhatsApp. Nah, khususnya untuk mengetahui bentuk penggunaan bahasa slang serta pengaruhnya terhadap gaya komunikasi akademik. Berdasarkan pendahuluan tersebut, dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penggunaan bahasa slang dalam aplikasi WhatsApp pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Lalu yang kedua, bagaimana gaya komunikasi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh penggunaan bahasa slang dalam aplikasi WhatsApp terhadap gaya komunikasi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Tujuan saya melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penggunaan bahasa slang dalam aplikasi WhatsApp pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui gaya komunikasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung dalam konteks kegiatan akademik. Nah, selanjutnya penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan bahasa slang dalam aplikasi WhatsApp terhadap gaya komunikasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional. Nah, penelitian ini dilaksanakan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung dengan jumlah responden sebanyak 50 mahasiswa yang berasal dari program studi manajemen, akuntansi, dan ekonomi pembangunan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu menggunakan purposive sampling dengan kriteria mahasiswa aktif FEB Unisba yang menggunakan aplikasi WhatsApp secara rutin serta pernah atau sering menggunakan bahasa slang dalam komunikasi sehari-hari. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan secara daring menggunakan Google Form. Kuesioner ini digunakan untuk mengukur variabel-variabel penelitian, yaitu menggunakan bahasa slang dalam WhatsApp. Nah, skala pengukuran yang digunakan dalam kuesioner ini adalah skala Likert. Lalu, validitas instrumen diuji melalui validitas isi, sedangkan reliabilitas digunakan untuk melihat konsistensi jawaban responden. Data juga dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui kecenderungan data dan diuji regresi untuk mengetahui pengaruh variabel penelitian. Nah, ini adalah hasil penelitian yang sudah saya lakukan ya teman-teman. Yang pertama itu ada frekuensi penggunaan bahasa slang, di mana mayoritas mahasiswa itu memiliki kebiasaan tinggi dalam menggunakan bahasa slang di WhatsApp. Nah, sebanyak 48,4% responden itu setuju bahwa mereka menggunakan slang itu lebih dari 3 kali sehari saat membalas pesan teman kuliahnya gitu. Kebiasaan ini juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan yang dimana mahasiswa menyesuaikan gaya bahasa agar sesuai dengan kelompoknya. Nah, hasil ini juga sejalan dengan
dapat mempengaruhi keinginan atau ikut-ikutan dalam mengobrol menggunakan bahasa slang dari orang-orang sekitarnya. Nah, dari hasil penelitian saya juga terdapat bentuk bahasa slang yang paling sering didominasi atau yang sering muncul itu adalah singkatan. Contohnya tuh kayak gak apa-apa, OTW, dan juga by the way. Sebanyak 50% responden itu sangat setuju bahwa singkatan itu mempermudah pengetikan ya. Nah, selain singkatan juga ada penggunaan kata plesetan atau bahasa tidak baku saat bercanda, juga itu pun sangat signifikan gitu, dengan 50,9% responden itu menyatakan setuju. Nah, dari hasil pernyataan ini dapat terlihat bahwa mahasiswa FEB Unisba ini memiliki kecenderungan yang tinggi dalam memakai berbagai bentuk bahasa slang. Di antaranya itu seperti plesetan dan juga singkatan, terutama dalam percakapan santai dengan teman-temannya. Berdasarkan hasil penelitian juga dapat dilihat bahwa sebanyak 46,8% mahasiswa itu setuju bahwa penggunaan bahasa slang memudahkan mereka menyampaikan perasaan atau maksud pesan dengan lebih tepat gitu. Nah, selain itu juga 54,5% mahasiswa merasa bahasa ini membantu mereka membalas pesan lebih cepat karena tidak perlu mengetik kalimat yang panjang atau terlalu baku gitu. Nah, secara ilmiah juga temuan ini menunjukkan bahwa slang itu membuat mahasiswa itu lebih mudah menjelaskan maksud pesan dan lebih cepat dalam merespon. Nah, hal ini tuh terjadi karena bentuk bahasa slang itu cenderung lebih singkat dan sudah familiar gitu. Kebiasaan menggunakan slang dalam pergaulan sehari-hari juga membuat mahasiswa tuh tidak perlu lagi menyesuaikan bahasa saat berkomunikasi di media digital. Nah, selain itu juga penggunaan bahasa slang ini tuh terbukti ningkatin rasa keakraban antar mahasiswanya gitu. Yang dimana pada diagram tersebut terlihat bahwa 50% responden menyetujuinya dan sebanyak 55,7% responden itu merasa gaya komunikasi mereka tuh menjadi lebih santai dan nyaman saat memakai bahasa ini gitu, teman-teman. Secara ilmiah juga bahasa slang itu berfungsi menurunkan jarak sosial dan mencerminkan kedekatan emosional antar teman sebaya. Dan yang terakhir, temuan yang saya dapat itu sebanyak 55,8% responden tetap menjaga kesantunan agar tidak menyinggung lawan bicaranya meski menggunakan bahasa slang ini gitu. Terdapat temuan bahwa kebiasaan di digital juga atau di WhatsApp ini tuh terbawa ke dunia nyata. Nah, 54,1 responden setuju bahwa penggunaan slang ini tuh memengaruhi cara mereka berbicara secara langsung. Nah, fenomena ini tuh sesuai dengan pandangan sosiolingvistik yang menjelaskan bahwa pemakaian bahasa yang berulang dapat memengaruhi cara seseorang berbicara di dalam konteks lain. Nah, temuan ini juga sejalan dengan Ramadhani et al. Tahun 2025 yang menyatakan bahwa secara umum bahasa slang dianggap lebih akrab, fleksibel, dan mencerminkan kedekatan emosional antar teman sebayanya. Nah, teman-teman, berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa FEB Unisba ini cukup sering menggunakan bahasa slang saat berkomunikasi di aplikasi WhatsApp. Nah, bahasa slang ini dipilih karena lebih praktis dan juga membuat percakapan terasa lebih dekat dengan teman. Nah, temuan ini juga menunjukkan bahwa slang memang berperan dalam membentuk cara komunikasi mahasiswa di media digital. Penelitian ini juga menemukan bahwa walaupun mahasiswa terbiasa memakai slang, mereka tetap bisa menyesuaikan bahasa ketika berada di situasi yang lebih formal. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan slang ini tidak membuat mahasiswa kehilangan kemampuan untuk berbahasa dengan baik dan sopan. Lalu, secara keseluruhan, hasil penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan bahasa slang berpengaruh terhadap gaya komunikasi mahasiswa. Nah, terutama karena kebiasaan saat chat membuat gaya bahasa slang ini tuh ikut muncul gitu dalam komunikasi langsung. Temuan ini juga mendukung hipotesis bahwa ada hubungan antara penggunaan slang dan gaya komunikasi antar mahasiswa. Demikian pemaparan karya tulis ilmiah yang dapat saya sampaikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan gambaran serta menambah wawasan terkait topik yang saya sudah bahas. Selebihnya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.